Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla, dilindungi dan senantiasa diberikan taufik, hidayah dan inayahnya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat pada kajian dan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Pembahasan kita masih pada bab-bab yang berkaitan dengan salam dan adab-adab di dalam salam. Kita memasuki bab yang ke-135 dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, babu istihbabis salami idza dakhala baitahu. Bab tentang dianjurkannya untuk menyampaikan atau mengucapkan salam apabila seseorang masuk ke rumahnya. Dan tentu dalil yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu apa yang dibawakan pula pada permulaan dari kitab ini, yang di kitab Salam, surat An-Nur ayat ke-61, yang mana Allah Azza wa Jalla berfirman, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِكُمْ. Maka apabila kalian masuk rumah-rumah, ucapkanlah salam kepada diri kalian. Ya, tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Dia suatu salam dari sisi Allah yang penuh dengan keberkatan dan penuh dengan kebaikan, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam yang sempurna. Maka bab ini menjelaskan kepada kita, apabila kita masuk ke rumah kita, rumah saudara kita, hendaknya kita mengucapkan salam. Ya. Salam untuk saudara kita sama dengan salam untuk diri kita. Ya, makanya Allah menyebutkan di sini, fasallimu ala anfusikum. Maka ucapkanlah salam kepada diri-diri kalian. Karena dengan sebab seorang mengucapkan salam, maka orang yang di dalam rumah menjawab salam kita. Ya, yang juga berarti mendoakan kita. Sebagaimana kita mendoakan mereka. Nah, ini tentang istihbab, dianjurkannya mengucapkan salam kepada keluarga kita tatkala kita masuk rumah. Dan salam ini, ya, yang kita ucapkan kepada orang yang di rumah, ini banyak manfaatnya. Pertama, ya, menenangkan mereka yang ada di rumah. Ya, bahwa seorang telah masuk ke rumahnya, kita telah datang ke rumah. Ya, kemudian juga membuat mereka gembira dengan kedatangan kita yang mungkin mereka rindukan, yang mereka nantikan. Ternyata kita telah datang dan kita awali, ya, ketika masuk rumah dengan mendoakan mereka, ya, dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alangkah baiknya kalau salam yang kita ucapkan ketika masuk rumah adalah salam yang sempurna. Artinya kita mengucapkan salam secara menyeluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Meskipun tidak mengapa seorang mungkin hanya mengucapkan dengan salam yang pendek, Assalamualaikum atau Assalamualaikum warahmatullah. Namun dengan kita menyempurnakan kalimat salam itu, maka di sana mengandung banyak doa kepada orang-orang yang berada di rumah kita. Dan itu seyogyanya yang dilakukan oleh seseorang, yaitu dia selalu mendoakan ya keluarganya, mendoakan untuk dirinya, ya. Maka adab yang sangat mulia ini mari kita terapkan, mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, ya. Setiap kita mengucapkan salam kita mendapatkan fadilah. Kalimat Assalamualaikum dapat 10 pahala. Kalau ditambah Assalamualaikum warahmatullah mendapat 20 pahala. Kalau mengucapkan sempurna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka mendapat 30 pahala. Nah, ini suatu hal yang jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Setiap peluang yang ada dalam rangka meraih ganjaran dari sisi Allah, mendapatkan mengerjakan amal-amal kebaikan, maka semua peluang itu mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, karena kita tidak mengetahui di antara amal-amal kita, ya meskipun kadang-kadang kita anggap amal itu kecil, kita tidak mengetahui. Bisa jadi itu yang justru bermanfaat bagi kita. Bisa jadi itu yang justru bermanfaat bagi kita. Dan hal ini telah diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mengatakan kepada kita, ya, ittaqin nar walau bisyiqqi tamratin. Jagalah, peliharalah dirimu, ya, dari api neraka meskipun hanya dengan memberi sedekah 1 buah kurma, 1 biji kurma. Nah, ini isyarat dari Nabi SAW. Jangan kita gampangkan amal-amal yang kecil. Yang kita anggap amal itu kecil, tidak berarti. Tetapi di sisi Allah, ya, kalau kita ikhlas dalam mengerjakannya, benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka amal-amal yang kecil itu, ya, bisa jadi menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hadis yang dibawakan atau hadis-hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini dan bab-bab yang berikutnya, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dan dari Anas semoga ridha Allah atas beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada aku, ya bunayya idza dakhalta ala ahlika fasallim yakun barakatan alaika wa ala ahli baitika. Yang artinya, ya bunayya, wahai anakku, ya, jika kamu masuk menemui keluargamu, fasallim, maka ucapkanlah salam. Yakun barakatan alaik, niscaya salam itu akan menjadi keberkatan bagimu. Dan juga wa ala ahli baitik, menjadi keberkatan pula bagi keluargamu. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini adalah hadis yang baik sanadnya, sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama ahli hadis yang meneliti hadis ini. Inti dari hadis ini bahwa kita melihat di sini tentang ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang anak muda, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu an, yang semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah, ibu Anas bin Malik yaitu Ummu Sulaim radhiyallahu anha membawa Anas bin Malik kepada Rasulullah SAW untuk berkhidmah kepada beliau. Makanya Anas bin Malik hidup lebih kurang 10 tahun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkhidmah kepada beliau. Ya, berkhidmah kepada beliau.
Dan ini menunjukkan kecerdasan Ummu Sulaim radhiyallahu anha, yang mana beliau banyak hal-hal menunjukkan kecerdasan beliau. Ini wanita yang satu ini dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau membawa. Beliau tidak menunggu. Kalau Rasulullah SAW membutuhkan atau meminta, tetapi beliau langsung membawa putranya kepada manusia terbaik, ya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk dididik, untuk berkhidmah kepada beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya bunayya, wahai anakku, ini juga menunjukkan kasih sayang beliau alaihi salatu wassalam kepada Anas bin Malik, dan beliau memberikan contoh kepada kita bagaimana sikap dan perilaku seorang ayah kepada anak-anaknya, ya, yang kadang-kadang sikap ini mungkin kurang kita perhatikan, yaitu lemah lembut kepada anak dan cara yang baik, kalimat-kalimat yang baik, ya. Dan Rasulullah SAW, beliau ibarat ayah bagi umat ini. Makanya ketika beliau mengatakan kepada Anas bin Malik, anakku, wahai bunai, wahai anakku, ya, karena seorang nabi ibarat seorang ayah bagi umatnya, ya. Oleh karena itu kita melihat bahwa istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhunna, semoga Allah meridhai mereka, mereka dikatakan oleh Al-Qur'anul Karim sebagai ummahatul mu'minin, ya. Wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu mereka secara, ya, syar'i, walaupun bukan secara nasab. Maka dari itu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sepeninggal Nabi alaihi salatu wasallam tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Ya, karena mereka ibarat seorang atau ibu dari umat ini. Sedangkan Rasulullah SAW ibarat ayah dari umat ini. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, maka dari itu kata Nabi SAW kepada Anas bin Malik, apalagi beliau tinggal bersama Nabi SAW, ya, sekian tahun, ya, 10 tahun bersama Nabi SAW, tahu betul tentang akhlak beliau, perangai beliau alaihi salatu wassalam, ya. Makanya kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa an-Nabi alaihi salatu wassalam ahsanun nasi khuluqan, manusia yang paling baik akhlaknya adalah Rasulullah SAW. Ketika Anas bin Malik mengatakan berbuat sesuatu, beliau tidak pernah mengatakan, mengapa kamu lakukan hal ini, tinggalkan hal ini dan hal itu, ya. Nah, ini sebuah, ya, keutamaan dari Anas bin Malik, manqabah azimah, satu kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika beliau berkhidmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengambil ilmu, akhlak, adab, akidah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana kewajiban seorang tua, ya, yang dia diperintahkan untuk senantiasa mengajarkan anak-anaknya adab yang mulia, akhlak yang baik, ajaran yang benar, ya. Makanya Nabi alaihissalam beliau mengajarkan kepada Anas bin Malik, ya, seorang yang berkhidmat pada beliau, atau seorang guru mengajarkan kepada muridnya akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Sehingga kita melihat di sini bahwa Nabi alaihissalam beliau selain mempraktekkan, tetapi juga beliau mengajarkan dengan lisan beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyuruh Anas bin Malik, ya, apabila engkau masuk kepada keluargamu, maka ucapkanlah salam. Kemudian beliau memberikan, ya, menjelaskan tentang fadilah, keutamaan salam kepada keluarga, yaitu bahwa salam tersebut
menjadi keberkatan bagi orang yang mengucapkan salam itu kepada keluarganya dan juga bagi keluarga yang ada di dalam rumah yang diucapkan salam pada rumah tersebut, yakni pada penghuni rumah tersebut. Nah, adab-adab seperti ini ya, terkadang seorang dengan dia memberi contoh, terkadang dengan seorang memberikan penjelasan, dan terkadang dengan kedua-duanya dia praktekkan dan dia jelaskan. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Beliau ya dalam kehidupan sehari-hari, tentu beliau masuk rumah beliau, menemui keluarga beliau dan mengucapkan salam. Juga beliau selain praktekkan, beliau ajarkan ya kepada Anas bin Malik, dan ini sekalian juga sebagai pelajaran bagi umat beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian hadis ini menjelaskan tentu kepada kita tentang bagaimana kita bermuamalah, berinteraksi dengan keluarga kita. Ya. Satu contohnya adalah dengan mengucapkan salam. Apa hikmah lain dari mengucapkan salam ketika kita masuk rumah? Di antara hikmahnya adalah sehingga mereka itu tidak terkejut. Kadang-kadang kalau ada orang masuk rumah tanpa mengucapkan salam, nah orang yang berada di rumah itu kaget. Ya, fulan ini masuk tanpa mengucapkan salam. Walaupun itu dari mahramnya, dari keluarganya sendiri. Terkadang demikian. Makanya di antara hikmah dari salam itu adalah untuk menenangkan, ya, tidak mengagetkan orang yang ada di rumah. Ya. Jadi demikian Islam, subhanallah, dari hal-hal yang paling besar sampai hal-hal yang paling kecil, ya, sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena itu kita harus terus menuntut ilmu. Ya. Dan ilmu itu jangan hanya yang besar-besar yang kita perhatikan, tapi hal-hal yang kita anggap kecil juga kita ajarkan. Karena Islam ini adalah agama yang sempurna. Dan Allah memerintahkan kita memeluk Islam, masuk ke dalam Islam secara kafah. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam dengan secara menyeluruh. Ya, maka apa yang bisa kita lakukan, yang bisa kita praktekkan, ya maka kita lakukannya. Apalagi hal-hal yang wajib harus kita lakukan. Dan hal-hal yang sunnah, yang bersifat anjuran, ya baik dari masalah-masalah berkaitan dengan adab dan yang lainnya, juga tentu kita dianjurkan untuk mengerjakannya, untuk mempraktekkannya dalam kehidupan kita. Ya, ini yang terpenting. Ya. Jadi Islam tidak hanya teori. Islam tidak hanya mengajarkan teori tanpa praktek. Ya. Tapi dia mengajarkan teori dan praktek. Ilmu dan amal. Itulah Islam. Ya, ilmu dan amal. Dengan demikian maka akan sempurna seorang di dalam dia mengerjakan Islamnya, yaitu dengan ilmu yang dipelajarinya dan dia mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian bab yang berikutnya, bab ke-136, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, babus salami ala sibyan. Bab tentang yang dianjurkannya mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Ini juga bagian dari adab. Di antara adab-adab yang diajarkan oleh Sayyidul Mursalin sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah mengatakan tentang beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Alaihi salatu wassalam. Beliau mengajarkan kepada kita dalam hadis yang akan kita baca ini tentang bagaimana Rasulullah SAW, beliau pun memberikan salam kepada anak-anak. Ini semua dalam rangka yang melaksanakan perintah Allah dan juga sebagai contoh teladan bagi umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Babus salam ala sibyan, bab tentang mengucapkan salam kepada anak-anak kecil.
Qala An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, An Anas radhiyallahu anhu annahu marra ala sibyanin fasallama alaihim wa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahihnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau pernah suatu ketika melewati sekelompok anak-anak. Ya. Lalu Anas fasallama alaihim. Anas mengucapkan salam pada mereka. Ya. Anas mengucapkan salam kepada anak-anak tersebut. Dan beliau mengatakan wa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Dan beliau mengatakan adalah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Artinya beliau mengucapkan salam kepada anak-anak ketika beliau melewati mereka. Maka dilaksanakan pula oleh Anas bin Malik. Jadi harus juga kita upayakan untuk kita bisa melaksanakannya. Dan hal ini hal yang gampang dan mudah. Sehingga kadang-kadang anak-anak itu yang sedang duduk, ya mereka kadang lagi ngobrol, kita melewati mereka, Assalamualaikum. Yang mereka terasa bahwa kita menghargai mereka ketika kita mengucapkan salam untuk atau kepada anak-anak tersebut. Jadi pengaruhnya besar, hikmahnya besar. Makanya benar apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang afsyus salam, tebarkan salam. Wallahi salam ini memberikan ketenangan, ketentraman hati dan jiwa. Ini baru salah satu dari tuntunan adab-adab Islam. Betapa besar pengaruhnya. Yang mana salam ini sekarang kadang-kadang ada orang yang malu mengucapkan salam. Ya. Apalagi yang hidup ya di tengah-tengah keumuman manusia. Ya. Oleh karena itu, hidupkan salam ini. Tebarkan salam ini. Entah kita di kantor atau di mana ketemu dengan seorang muslim, saudara-saudara kita, ucapkan salam. Seorang pemimpin, ya, seorang pejabat, ketika mungkin yang masuk ke ruangannya, Assalamualaikum. Ya. Beri contoh. Tebarkan salam. Wallahi fadilah yang besar. Ya. Orang yang melakukan satu kebaikan, lalu dicontohi oleh yang lainnya, maka ini dia mendapatkan fadilah. Ya, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Nabi SAW ketika beliau mengucapkan salam kepada sekelompok anak-anak kecil, kalau beliau melewati mereka, ini untuk mendidik kita dan juga untuk mendidik mereka, anak-anak kita, dalam rangka menebarkan salam, menebarkan ketentraman dan ketenangan, kesejukan dengan salam itu. Ya, jangan kita malu mengucapkan salam. Orang yang bukan muslim, Masya Allah, mereka mengucapkan salam mereka. Ya. Kenapa kita kok tidak? Sebagai seorang muslim, maka tebarkan salam ini. Maka akan menebarkan ketenangan dan ketentraman, kenyamanan dan ketentraman dalam jiwa orang yang mendengar atau yang mendengar ucapan salam kita. Kemudian juga hal ini memberikan kepada kita pelajaran sebagai bahwa seorang pendidik, seorang ayah, seorang guru, ya, hendaknya dia juga memberi contoh yang baik kepada murid-muridnya. Ya. Kalau guru punya akhlak jelek, maka muridnya pun akhlaknya akan jelek. Tetapi kalau guru memberi contoh yang baik, akhlak yang baik, demikian pula orang tua memberi contoh akhlak yang mulia kepada anak-anaknya atau kepada muridnya bagi seorang guru, maka akan melahirkan murid-murid dan anak-anaknya juga mempunyai akhlak yang mulia. Cepat atau lambat akan berpengaruh pada mereka. Ya. Oleh karena itu akhlak bagaimanapun ya tidak bisa dipisahkan dari Islam ini. Ya, tidak bisa dipisahkan. Dan kita hidup di zaman seperti ini, banyak pengaruh-pengaruh dari barat dan yang lainnya, ya,
atau pengaruh-pengaruh dari ajaran-ajaran yang bukan dari kaum muslimin, bukan dari Islam, telah banyak menyerang rumah tangga kita. Ya. Oleh karena itu, kita harus selalu dan berupaya terus untuk menghidupkan syiar-syiar Islam. Ya. Salah satunya adalah salam ini. Salah satunya adalah salam. Tebarkan salam. Didik diri kita, keluarga kita, murid kita. Ya, untuk apa? Berakhlak yang mulia. Salah satunya dengan mengucapkan salam. Ya, ucapkan salam. Kemudian di antara hikmah dari mengucapkan salam kepada anak-anak kecil, ini membuat mereka tidak takut. Mereka menjadi orang yang sewajarnya. Ya, artinya tidak takut kepada orang yang lebih besar. Karena kadang-kadang memang ada juga sebagian orang yang dia ingin menunjukkan dirinya, ya, supaya apa? Supaya anak-anak kecil takut padanya. Ya. Maka kita harus bedakan antara takut dan segan. Seorang yang disegani tidak sama dengan seorang yang ditakuti. Ya. Seorang yang disegani tidak sama dengan seorang yang ditakuti. Kadang-kadang kalau orang itu ditakuti, itu dia hanya takut di depannya. Di belakangnya dia tidak takut. Kalau seorang disegani, di depannya, di belakangnya, dia tetap segan pada orang tersebut. Ya. Dan sudahlah, ketika seorang berbuat sesuatu, niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita berbuat suatu kebaikan, seperti salam, kita niatkan karena Allah, kita ingin menebarkan salam, kita ingin mendidik anak-anak kita, generasi kita untuk mengetahui adab yang mulia, akhlak yang baik. Ya. Jangan karena yang lainnya. Ini yang poin yang penting dalam masalah mengucapkan salam kepada anak-anak kecil, yaitu untuk mendidik mereka dan memberikan contoh yang baik kepada mereka. Kemudian bab yang berikutnya, bab 137. Babu salamir rajuli ala zaujatihi wal mar'ati min maharimihi wa ala ajnabiyatin wa ajnabiyatin la yukhaful fitnata atau la yukhafu al fitna bihinna wa salamuhunna bihadha syart. Bab ini khusus dibuat oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala tentang mengucapkan salam kepada wanita yang bukan mahram. Ya, bab salamur rajul ala zaujati. Pertama, seorang salam kepada istrinya. Dan ini sudah masuk dalam keluarga misalnya. Telah kita bahas pada pembahasan yang tadi. Kemudian juga kita dianjurkan mengucapkan salam kepada wanita-wanita yang mereka itu adalah mahram kita. Artinya wanita-wanita yang tidak boleh kita nikahi. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan mahram? Mahram itu orang yang wanita yang menjadi mahram kita, ini wanita yang kita tidak boleh menikahi mereka. Seperti ibu kita, saudara perempuan kita, keponakan perempuan kita, ya. Dan yang lainnya. Dibahas dalam kitab-kitab fikih tentang siapa saja yang menjadi mahram seseorang. Kemudian juga di sini disebutkan bolehnya mengucapkan salam kepada seorang wanita yang bukan mahram kita atau beberapa wanita yang bukan mahram kita selama tidak khawatir akan fitnah. Ya. Fitnah itu artinya tergoda. Ya. Selama tidak khawatir seorang akan tergoda dengan wanita tersebut. Ya. Dan kata beliau, wassalamuhunna bihadha syart. Dan kita dianjurkan atau dibolehkan ucapkan salam kepada mereka dengan syarat ini. Kalau tidak ada fitnah. Berarti apabila ya seorang ada
semacam godaan dalam dirinya kalau dia mengucapkan salam kepada seorang wanita, dan seorang wanita itu pun demikian, merasa sesuatu pada diri seorang laki-laki ini, maka tidak dianjurkan mengucapkan salam. Ya, jadi fitnah di sini artinya ya semacam merasa tergoda, tertarik dengan wanita itu. Ya. Karena memang syaitan itu mempunyai langkah-langkah. Jangan digampangkan masalah ini. Ya. Banyak terjadi perceraian, terjadi persengketaan, perzinaan, naudzubillah min dzalik. Salah satunya ya dari hal-hal kecil yang digampangkan. Hal-hal kecil yang diremehkan. Ya. Terkadang dari sisi ya agama seperti ini. Salam yang ingin diucapkan, tapi kemudian dihiasi oleh syaitan. Dari salam itu ya akan dimasuki oleh syaitan dengan cara syaitan. Kalau orang yang kuat imannya, ya, yang takut pada Allah Ta'ala, maka dia mengetahui, atau mungkin dia bisa menghindar dari hal tersebut. Tetapi kalau seorang lemah imannya, ya, dan memang mempunyai hawa nafsu, tertarik pada seorang wanita, ya, maka dia dengan pintu salam ini tadi bisa terjadi hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua dalam rangka pencegahan. Namanya saddud dzari'ah. Pada dasarnya salam itu adalah dianjurkan. Pada dasarnya demikian. Bahkan Nabi SAW menyuruh kita untuk mengucapkan salam dan menebarkan salam. Ini secara umum. Tetapi tatkala dengan mengucapkan salam itu akan menimbulkan godaan, ya, dalam diri seseorang kepada seorang wanita asing yang bukan mahramnya, maka di sini tidak dianjurkan untuk salam. Dalam rangka apa? Saddud dzari'ah. Menutup pintu ini. Ya, pintu yang akan dimasuki oleh syaitan untuk menjerumuskan seseorang kepada perbuatan yang keji. Karena syaitan mempunyai langkah-langkah. Ya. Maka demikian pula kita dalam pergaulan, dalam persahabatan, ya, harus waspada, harus hati-hati. Kadang-kadang pertama kali ketemu bisa saja, alah dia biasa teman kerjaku, tidak ada masalah, oh namanya kerja. Itu hari pertama. Nah, hari kedua lain lagi. Syaitan datang pada seorang, mulai menyuruh mengucapkan salam, Assalamualaikum. Si wanita jawabnya Masya Allah, dan lembut, Waalaikumsalam. Di situ mungkin ada daya tarik tersendiri dari syaitan. Syaitan yang menghiasi. Hari ketiga ingin bertanya, ya, teman kerjanya dari mana, dan seterusnya. Hari berikutnya mulai ada daya tarik tersendiri. Makanya syaitan itu dengan langkah-langkahnya, ya, dengan langkah-langkahnya, tidak serta-merta dia menjerumuskan seorang ke dalam zina, tidak. Tapi dia adalah langkah-langkahnya. Ya. Jangan dikira ucapan salam ini bisa menjerumuskan kepada yang diinginkan oleh syaitan. Ya. Oleh karena itu, An-Nawawi rahimahullah ta'ala memberikan syarat di sini, yakni bolehnya seorang mengucapkan salam kepada seorang wanita yang bukan mahramnya selama aman dari fitnah. Selama aman dari fitnah. Ya. Ini bab yang dibahas oleh, akan dibawakan hadis-hadisnya oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Nanti ada contohnya di sini. Ya. Tapi intinya yang ingin saya sampaikan tadi adalah bentuk kehati-hatian. Supaya kita selalu hati-hati. Jangan gampangkan suatu masalah. Jangan remehkan. Banyak terjadi kejadian. Ya. Kadang suami istri bercerai. Karena apa? Ya karena teman kerjanya. Karena sahabatnya. Ya. Seorang wanita melihat seorang laki-laki ketika di kantor waktu kerja, orangnya sopan, orangnya baik, dibanding-bandingkan dengan suaminya. Tapi kok suami kok kayak gini ya? Kok orang ini baik? Mulai syaitan masuk hari pertama, kedua, ketiga, atau langkah pertama, dan seterusnya. Sebaliknya juga demikian. Seorang laki-laki
Dia bertemu dengan seorang teman, misalnya teman kerja atau yang lainnya. Kemudian dia membandingkan, kok wanita ini kok baik, sopan, santun, ucapannya lemah lembut. Ya. Kemudian dia mengiri istrinya. Istri aku kok kasar ya? Istri aku kok begini ya? Istri aku kok begitu ya? Tidak sama wanita ini. Masuk lagi syaitan. Mulai dari pintu tersebut. Ya. Maka dari itu kita harus waspada. Ya. Jangankan orang yang tidak mempunyai atau tidak berilmu tentang agama. Orang yang berilmu terjerumus. Ya. Apalagi yang tidak berilmu, yang lemah imannya. Ya. Maka dari itu kita harus selalu waspada dalam hal pergaulan, ya, dalam hal kita bermasyarakat, apalagi yang lawan jenis yang bukan mahram. Ya, di sini pentingnya yaitu apa? Betul-betul kita menjaga hal ini. Ya. Kadang-kadang syaitan nanti datang kepada seorang. Ketika dia melaksanakan hal ini, seorang sebaiknya tidak mengucapkan salam kepada seorang wanita yang bukan mahramnya kalau takut fitnah. Nah, si laki-laki ini dia tidak mau ucapkan salam karena dia khawatir fitnah. Nanti syaitan datang kepada wanita itu. Dia mengatakan, ya, bahwa kamu negur orang itu. Ya. Masa masuk ruangan tidak salam sih? Bukankah dia seorang muslim? Bukankah dia seorang yang berpendidikan? Dan seterusnya. Mulai, ya, si wanita bicara kepada laki-laki tersebut. Si laki-laki, ya benar juga ya. Aku ini seorang berpendidikan. Aku ini seorang yang muslim dan dia seorang muslimah. Masa aku udah salam? Nah, dari situ. Ya. Jadi syaitan dengan langkah-langkahnya. Ya. Jangan kita ini merasa aman dari godaan syaitan. Ya. Walaupun kita punya ilmu. Tapi hendaknya kita waspada dan selalu waspada kepada syaitan. Syaitan dengan caranya. Ya. Dari pintu mana dia ingin masuk, dia masuk dari situ. Dan melihat kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita. Ya. Dan kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita. Terkadang ada orang ingin menasihati. Ya. Tetapi nasihatinya untuk memukul orang lain. Ya. Untuk memukul orang lain. Ya. Dan cara atau memukul suaminya. Dan cara seakan-akan menasihati supaya suami harus begini dan begitu, atau istri harus begini dan begitu. Ya. Na'udzubillah. Maka syaitan dengan langkah-langkahnya yang kita harus waspada. Ya. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduan. Allah Ta'ala menyebutkan bahwa syaitan itu, inna syaitana lakum aduun. Syaitan itu musuh bagi kalian. Fattakhidhuhu aduan. Maka jadikan dia sebagai musuh kalian. Ya. Ini tentang bahaya syaitan dan langkah-langkahnya, ya, yang terkadang tidak dirasa oleh seseorang. Langkah demi langkah, karena syaitan mempunyai khutuwat. Ya. Makanya Allah melarang kita mengikuti khutuwatus syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena ada langkah-langkahnya untuk menjerumuskan seorang kepada apa yang diinginkan oleh syaitan. Nah, di saat manusia itu lalai, di saat manusia itu lupa, disitulah dimasuki oleh syaitan. Ya. Maka ini hal yang harus kita waspadai. Hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, kata beliau, An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau berkata, kanat fina imra'atun wa fi riwayatin kanat lana ajuzun. Dahulu, ya, pada kami itu, ya, di zaman kami dahulu, zaman Nabi SAW, ada seorang wanita, ya, seorang perempuan, fina imra'ah. Dalam satu riwayat yang lain, beliau mengatakan kanat lana ajuz. Ada seorang wanita tua, ya, wanita tua.
ta'khudhu min usulis silqi fatatrahu fil qidri. Wanita ini dia sering mencari tanaman umbi-umbian, kemudian dia merebusnya, masukkan ke dalam periuk. Wa tukarkiru habbatin min syair. Kalau kemudian umbi-umbian yang dimasak oleh wanita itu dicampur dengan syair, campur dengan tepung dan gandum. Ya, jadi satu jenis makanan. Fa idza shallainal jumu'ata, maka ketika kami selesai melaksanakan sholat Jumat, wan sarafna, dan kita kembali, ya, maka nusallim alaiha, kami, yakni para sahabat, mengucapkan salam kepada wanita tersebut. Ya. Fatuqaddimuhu ilaina, lalu wanita itu menyajikan apa yang dimasak tadi untuk para sahabat yang melewati beliau. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang apa yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini, yaitu bolehnya mengucapkan salam selama tidak menimbulkan fitnah. Ya. Dan di sini kita melihat para sahabat itu yang mengucapkan salam kepada wanita ini, ya, entah wanita ini, dalam satu riwayat dikatakan wanita yang tua, tapi intinya wanita ini adalah wanita yang ajnabiyah, yakni bukan dari mahram mereka. Dan para sahabat di situ ada beberapa orang, ya, di sini menggunakan kata ganti yang menunjukkan banyak. Nusallim alaiha, kami mengucapkan salam kepada wanita tersebut. Mereka beberapa orang sahabat, ya, yang mengucapkan salam kepada wanita tersebut. Nah, ini menjelaskan kepada kita, ya, tentang kita dianjurkan, artinya setelah mengerjakan sholat Jumat dan setelah seorang mengerjakan sholat sunnah misalnya, ya, karena sunnah dianjurkan setelah sholat Jumat, dianjurkan sholat sunnah, kita dianjurkan juga untuk, yakni, segera bertebaran di muka bumi ini. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Apabila sholat telah selesai, maka silahkan kalian bertebarlah kalian di bumi Allah ini. Artinya seorang yang dia punya kerjaan, silahkan dia pergi untuk bekerja, mencari nafkah atau yang lainnya dari pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan. Kemudian bahwa wanita yang diceritakan oleh Sahal bin Sa'ad ini, dia menyiapkan sesuatu yang sederhana. Ini menunjukkan kita dianjurkan memberi sedekah, walaupun sedekah itu hal yang kecil, hal yang murah, ya, tetap kita dianjurkan memberikan sedekah. Sebagaimana wanita tua tersebut, dia memasak dari umbi-umbian dicampur dengan tepung, ya, tepung gandum, dia berikan pada mereka, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, maka seorang tidak mengapa dia memberikan sedekah, meskipun sedekah itu bukan dari hal-hal yang barang-barang yang mahal, tapi dari hal yang sederhana, yang murah. Ini termasuk bagian dari anjuran untuk bersedekah secara umum. Kemudian juga hadis ini tentu yang menjadi tema dari bab ini, yaitu dibolehkannya, ya, untuk mengucapkan salam kepada wanita selama tidak menimbulkan fitnah dalam diri seseorang. Fitnah, sebagaimana saya katakan tadi, selama seorang tidak tergoda dengan wanita itu, ya, selama seorang tidak tergoda dengan wanita tersebut, maka dibolehkan. Jadi pada dasarnya dibolehkan selama aman dari godaan. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita, yaitu tentang para sahabat dahulu radhiyallahu anhum ajma'in, yang mana mereka adalah orang-orang yang sabar, orang-orang yang sederhana. Mereka, ya, makan apa adanya, ya, mereka menerima, ya, dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini pola hidup mereka para sahabat. Nah, oleh karena itu, pola hidup ini juga tentu diharapkan menjadi contoh bagi kita, agar selalu puas dan pemberian Allah, senantiasa mensyukuri nikmat Allah,
Makanya Ar-Rasul alaihissalatu wassalam mengarahkan kepada umat beliau, ya, agar melihat kepada orang yang berada di bawah. Dalam hal masalah ekonomi, ya, hendaknya kita melihat yang di bawah kita. Jangan melihat yang di atas kita. Kalau kita selalu melihat yang di atas kita, dikhawatirkan kita ini tidak akan bersyukur pada Allah Ta'ala. Karena selalu melihat yang atas. Tetapi tatkala kita melihat yang di bawah kita, kita bandingkan dengan diri kita, dan kita ternyata lebih baik, ya, lebih makmur hidupnya daripada, lebih sejahtera daripada mereka, maka kita akan selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Unduru ila man dunakum wa la tamduru ila man huwa fawqakum. Lihatlah yang di bawah kalian. Jangan kalian melihat yang di atas kalian. Ya. Karena dengan melihat yang di bawah kalian, kalian akan selalu mensyukuri nikmat Allah. Ya, kalau melihat yang di atas, selalu melihat yang di atas, ini kita akan terus merasa kurang dan kita tidak akan bersyukur pada Allah Ta'ala. Dan tentu suatu perbuatan yang dilarang. Kita diperintahkan untuk bersyukur pada Allah Ta'ala dan dilarang kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang berikutnya. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa an Ummi Hani Fakhitah binti Abi Talib radhiyallahu anha qalat. Dari Ummu Hani, ya. Beliau ini saudara dari Ali bin Abi Talib. Ya, entah seibu atau tidak, wallahu a'lam. Tapi beliau adalah putri dari Abu Talib, saudara dari Ali bin Abi Talib. Ya, radhiyallahu anha wa radhiyallahu anhu. Dari Ummi Hani, namanya adalah Fakhitah binti Abi Talib radhiyallahu anha qalat. Beliau berkata, "Ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaum al-fath wa huwa yaqtasilu." Pernah aku datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari penaklukan kota Mekah. Ketika itu beliau sedang mandi. Wa Fatimatu tasturuhu bi thawbin. Dan Fatimah ketika itu sedang menutupi beliau sallallahu alaihi wasallam dengan selembar kain. Ya, dan kain. Fasallamtu. Maka aku ucapkan salam kepada beliau. Ya, fasallamtu wa dzakarat al-hadis. Kemudian beliau mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Nah, ini juga lawan dari yang sebelumnya. Artinya, hadis yang pertama yang kita bahas tadi menjelaskan bolehnya seorang laki-laki mengucapkan salam kepada seorang wanita yang bukan mahramnya selama terpelihara dari fitnah. Selama dia yakin dia tidak takut tergoda dengan wanita itu. Nah, sekarang sebaliknya, seorang wanita juga dibolehkan mengucapkan salam kepada seorang laki-laki yang bukan mahramnya selama dia terpelihara, terjaga dari fitnah. Ya, selama dia aman dari fitnah. Jadi hadis ini hanya menjelaskan kepada kita tentang bolehnya seorang wanita mengucapkan salam kepada seorang laki-laki selama aman dari fitnah. Tetapi kalau tidak aman dari fitnah, hati-hati. Ya. Demikian pula kita hidup di zaman sekarang ini, zamannya beda. Ya, zamannya beda. Ya. Yaitu kalau dahulu salam dengan suara, sekarang ini salam dengan WhatsApp. Tidak pakai suara, mengucapkan salam. Ya. Jadi banyak terjadi fitnah, godaan seorang laki-laki dan seorang wanita saling menyukai, saling mencintai, padahal bukan, mereka sudah punya suami, sudah punya istri, ya, gara-gara WhatsApp, gara-gara HP ini. Benda ini berbahaya kalau disalahgunakan, ya, kalau disalahgunakan, ya. Saya banyak menghadapi, ya, pertikaian bahkan sampai kepada perceraian antara seorang suami dan istri. Salah satu sebab utama ya ini, benda yang satu ini, ya, yang masya Allah sekarang setiap orang
punya. Bahkan sekarang anak-anak kita, ya apalagi dengan adanya sistem pembelajaran online, anak-anak pun sudah memegang ini. Ya, oleh karena itu benda yang satu ini harus kita waspadai. Ya, banyak racun-racun ya yang masuk dalam benda ini. Ya. Banyak hal-hal terjadi yang tidak diinginkan karena hubungan dengan handphone ini. Oleh karena itu tetap harus ada kewaspadaan, hati-hati, terutama ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang bisa saja terfitnah. Jangan kemudian merasa dirinya Masya Allah, ya, agamanya kuat, imannya kuat, takwanya kuat, akidahnya kuat. Jangan. Ya. Kita ini manusia biasa. Ya. Dan syaitan selalu berupaya. Oleh karena itu apabila ada gelagat, ada gejala, ada fenomena orang yang menelpon kita atau yang mengirim WhatsApp kepada kita, kadang-kadang dalam bentuk pertanyaan, ternyata di balik pertanyaan itu ada misi tertentu yang dibawa oleh wanita itu. Naudzubillah. Hati-hati. Seorang dai, seorang mubaligh, seorang punya ilmu, ya, harus lebih waspada. Harus lebih bisa membaca, ya, daripada yang lainnya. Ya, ini pesan yang harus saya katakan. Ya. Karena banyak kejadian, banyak yang kami hadapi, orang-orang yang bercerai, bertengkar, ribut dan lain sebagainya dari rumah tangga, salah satu sebab karena benda yang satu ini, ya, dan fitnah yang ada dalam hubungan dengan handphone tersebut. Baik para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya. Mari kita dalam keadaan seperti ini, kita banyak melihat saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya adalah di gempa bumi yang terjadi di Sulawesi Barat, kemudian juga banjir dan yang lainnya di beberapa tempat, dan tanah longsor. Mari kita terus berdoa pada Allah Azza wa Jalla untuk diri kita dan untuk mereka. Ya, kemudian juga bagi yang memang diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala dan rezekinya disisihkan atau lebih hendaknya dia sisihkan untuk membantu meringankan beban yang menimpa mereka. Dan kita berlindung pada Allah Ta'ala dari segala bencana, dari segala hal-hal yang kita tidak inginkan. Demikian pula semoga Allah Ta'ala memberikan pada negeri kita yakni keamanan dan keberkatan dan kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita kembali pada Allah dan bertaubat pada Allah Ta'ala, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, maka Allah akan turunkan keberkatan yang besar pada kita. Dan ini telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'. Ya, seandainya penduduk bumi itu atau penduduk negeri-negeri itu mereka beriman, mereka bertakwa pada Allah Ta'ala, maka Allah akan membukakan bagi mereka pintu-pintu keberkatan dari langit dan dari bumi. Oleh karena itu para kaum muslimin, kaum muslimat, ya, yang kita ini memiliki Allah Azza wa Jalla, yakinlah pada Allah Ta'ala. Kalau kita kembali pada Allah dan mentauhidkan Allah dan mengerjakan perintah Rasulullah SAW, menjauhi larangan beliau, ya, dan kita selalu berdoa pada Allah Ta'ala, Allah akan memberikan kepada kita keberkatan-keberkatan, ya, baik di dunia dan insyaAllah di akhirat kelak. Aku qouli hadza, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.